Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name Agung Subara, NPM 224-11167, Class Management 22B. I will discuss of material size of single data centering. Yang pertama ada ukuran pemusatan data tunggal. Ukuran pemusatan data tunggal adalah konsep penting dalam statistik yang membantu kita memahami bagaimana data terpusat di sekitar suatu nilai. Ini adalah informasi kunci untuk menganalisis dan merangkum data. Ada 3 ukuran pemusatan data tunggal yang umum digunakan. Yang pertama ada mean atau rata-rata, lalu ada median dan modus. Yang pertama, memahami mean, median, dan modus. Mean atau rata-rata adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data. Ini dihitung dengan menjumlahkan semua nilai dalam dataset dan membaginya dengan jumlah total data. Lalu ada median. Median adalah nilai tengah saat data diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Untuk dataset ganjil, median adalah nilai di tengah. Untuk dataset genap, median adalah rata-rata dari dua nilai di tengah. Lalu ada modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam dataset. Ini adalah ukuran pemusatan yang berguna untuk data kategorikal atau data yang memiliki banyak pengulangan nilai yang sama. Lalu ada mean. Mean adalah salah satu ukuran pemusatan data dalam statistika yang menunjukkan nilai rata-rata dari suatu deret nilai. Lalu ada rumus menghitung modus data tunggal. Untuk menghitung mean data tunggal, kita dapat menggunakan rumus yang sederhana, yaitu dengan menjumlahkan semua data dan membaginya dengan jumlah data yang ada. Berikut adalah rumus untuk menghitung mean data tunggal. Mean dalam kurung X1 plus X2 plus X3 plus dan seterusnya, lalu ditambah Xn tutup kurung bagi N. Sebagai contoh, kita memiliki data tunggal sebagai berikut. Ada 2, 3, 4, lalu 4 lagi, 5, 5, 5, 6-nya 4 kali, 7-nya 2 kali, 8-nya 4 kali, 9 3 kali. Maka kita dapat menghitung mean-nya dengan menjumlahkan semua data-data dan membaginya dengan jumlah data yang ada. Sehingga mean sama dengan 2 plus 3 plus 4 2 kali plus 5 3 kali plus 6 4 kali plus 7 2 kali plus 8-nya 4 kali plus 9-nya 3 kali. Tutup kurung. Lalu bagi 20 karena ada 20 sama dengan 6. Jadi mean dari data tunggal tersebut adalah 6. Lalu kita ke modus. Modus adalah sebuah ukuran pemusatan data dalam statistika yang menunjukkan nilai yang paling sering muncul dalam suatu deret nilai. Rumus untuk menghitung modus data tunggal. Urutkan data dari nilai terkecil hingga terbesar. Hitung frekuensi kemunculan setiap nilai. Temukan nilai yang memiliki frekuensi kemunculan tertinggi. Nilai ini adalah modus. Contoh untuk menghitung modus data tunggal itu 2, ada 2, 3, 4-nya 2 kali, 5-nya 3 kali, 6-nya 4 kali, 7 2 kali, 8-nya 4 kali, 9-nya 3 kali. Modusnya adalah 6, karena nilai 6 muncul paling sering. Lalu kita simpul. Lalu ada desil dan kuartil. Definisi dan konsep. Desil dan kuartil
adalah pengukuran yang digunakan untuk membagi kumpulan data menjadi bagian yang lebih kecil. Rumus cara menghitung kuartil Q1 dan data ke N plus 1 bagi 4. Q2 median sama dengan data ke plus N plus 1 dibagi 2. Lalu ada Q3 atau kuartil 3 itu data ketiga buka kurung N plus 1 dibagi 4. Lalu ada desil D1 sama dengan data ke N plus 1 dibagi 10. Lalu ada D2 sama dengan data kedua N plus 1 dibagi 10 dan seterusnya. Kelebihan dan kelemahan desil dan kuartil dapat membagi data menjadi bagian yang lebih kecil dan merinci urutan data, namun kurang digunakan di bidang ekonomi dan keuangan. Lalu ada perbandingan dan penerapan ukuran pemusatan data tunggal. Perbandingan setiap ukuran pemusatan data tunggal memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Pemilihan ukuran pemusatan tergantung pada jenis data dan tujuannya. Lalu penerapan ukuran pemusatan data tunggal seperti rata-rata, median, dan modus digunakan dalam peramalan ekonomi, penilaian saham, dan objek perumahan untuk menyediakan gambaran tentang kumpulan data. Lalu, pentingnya pemahaman dan penggunaan yang baik. Contohnya adalah, sebagai contoh pemilihan ukuran pemusatan yang baik dalam penilaian saham dapat membantu investor membuat keputusan investasi yang bijaksana dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Lalu kesimpulan, ukuran pemusatan data tunggal sangat penting dalam statistika ekonomi. Pemahaman yang baik tentang setiap ukuran dan penggunaan yang tepat dapat membantu meningkatkan kualitas keputusan bisnis. It can be concerned that mean, median, and model are important tools in statistics to understand centrality of data. These three data centering measures are used to determine the central value of data and can be useful for research in knowing the average value, middle value, and values that appear most frequently in a population. And I'll finish and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.